Pak Barua. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sediaan pil. Yang pertama ada pengertian pil. Pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih dari bahan obat. Selanjutnya ada macam-macam pil. Yang pertama ada bolus, ada pil, ada granul, dan parfum. Yang dimaksud dengan bolus yaitu pil dengan berat lebih dari 300 mg. Yang dimaksud dengan granul yaitu pil dengan berat antara 20 sampai 60 mg. Dan yang dimaksud dengan parfum yaitu pil dengan berat kurang dari 20 mg. Selanjutnya ada kelebihan pil. Yang pertama, mudah digunakan atau ditelan. Yang kedua, rasa obat yang tak enak dapat tertutupi. Yang ketiga, relatif lebih stabil dibanding serbuk dan solitio. Yang penyerapannya dikehendaki secara lambat, misalnya Kathartika. Selanjutnya ada kerugian dari pil. Yang pertama, tidak sesuai untuk obat-obat yang dikehendaki aksinya cepat. Yang kedua, tidak sesuai untuk obat-obat yang dalam keadaan larutan pekat mengiritasi lambung. Yang ketiga, tidak sesuai untuk bahan obat padat, voluminous, dan bahan obat cair dalam jumlah besar. Selanjutnya ada syarat pil yang baik. Yang pertama ada homogen. Yang dimaksud sama homogen itu bentuk, ukuran, warna, dan dosis dari pil tersebut. Yang kedua harus mempunyai kekenyalan tertentu, harus mempunyai daya reka tertentu, dan harus mempunyai kekerasan tertentu. Yang ketiga harus mempunyai waktu hancur tertentu. Di sini saya akan menjelaskan analisis bahan tambahan dalam pembuatan sediaan pil. Bahan tambahan yang pertama ada zat pengisi. Zat pengisi digunakan untuk menambah volume dan memperbaiki sifat alir serbuk ketika dosis zat aktif sangat kecil. Dan fungsi lainnya untuk memperbesar massa pil bila BO terlalu kecil untuk dibuat pil. Jenisnya itu ada liquid radix, terus yang kedua ada saccharum album, dan ada bolus alba. Jumlah pemakaiannya bolus BO jumlah kecil, radix 2 kali bobot per sokus, BU sangat besar pakai fulvis, provifilus, dan BU golongan oksidator atau gram PB pakai bolus alba 100 mg per pil. Selanjutnya, zat tambahan yang kedua ada bahan pengikat, bahan yang berfungsi untuk menyatukan partikel serbuk agar pil terbentuk kompak dan tidak mudah pecah. Jenis dari bahan pengikat ada sokus liquid, PGS, sokus dan ses album, gliserin, adepslanae atau paslin album. Untuk BO-nya yang saling bereaksi dengan adanya air atau dapat terurai oksidator merupakan garam PB. Untuk zat tambahan selanjutnya yang ketiga ada bahan tambahan zat penabur atau glidan berfungsi untuk mempercepat hancur ketika kontak dengan cairan tubuh sehingga aktif dilepaskan. Dan fungsi lainnya agar pil tidak lengket pada alat dan satu sama lain. Jenisnya ada lycopodium, talkum, amylum oryzae, MgCO3, dan liquid radix. Pada ketiga bahan tersebut yaitu pengikat, pengisi, dan penabur dapat disimpulkan ketika bahan tersebut harus seimbang karena mempengaruhi mutu dari sebuah pil seperti kekerasan waktu hancur dan lain-lainnya. Di sini ada pembasah atau wetting agent. Pembasah merupakan bahan tambahan yang berperan membantu proses pembasahan serbuk sehingga cairan dapat tersebar merata dan membentuk massa pil yang homogen, plastis, serta mudah dibentuk. Pada pilulae, pembasah sangat penting karena sebagian besar serbuk simplicia atau bahan aktif bersifat sukar basah dan memerlukan penurunan tegangan permukaan untuk tercampur baik dengan cairan pengikat. Pemilihan jenis pembasah disesuaikan dengan karakteristik bahan aktif sehingga menghasilkan massa yang stabil, tidak rapuh, dan siap digulung. Lalu di sini ada fungsi pembasah. Yang pertama itu untuk membantu serbuk menyerap cairan secara merata, lalu membentuk massa pil yang plastis dan tidak mudah retak. Yang ketiga untuk menghomogenkan campuran dan meningkatkan kohesi massa. Yang keempat mengurangi pembentukan gumpalan kering dalam adonan. Di sini ada contoh pembasahnya, di mana yang pertama itu ada sirup sederhana, yang kedua ada larutan gom Arab, yang ketiga ada madu, keempat etanol 70%,
Dan yang kelima, air panas. Di sini ada pengaruh terhadap mutu pil, di mana ada pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya, plastisitas meningkat, massa mudah dibentuk, dan pil tidak retak. Negatifnya, bila terlalu banyak, massanya menjadi lembek, lengket, terlalu sedikit, lalu pilnya mudah rapuh dan permukaannya tidak rata. Lalu di sini ada penyalut atau coating agent. Penyalut digunakan setelah pil dicetak untuk melapisi permukaannya agar lebih terlindungi dari udara, kelembapan, dan gesekan. Pada pembuatan pil tradisional maupun modern, penyalut berperan meningkatkan stabilitas, mengurangi sifat lengket, dan memberikan tampilan lebih menarik. Penyalutan harus dilakukan tipis dan merata agar tidak mengubah tekstur atau waktu hancur pil. Di sini ada fungsi penyalut. Yang pertama itu untuk melindungi pil dari paparan lingkungan seperti udara, cahaya, dan kelembapan. Lalu yang kedua untuk mencegah pil saling menempel saat penyimpanan. Lalu yang ketiga itu untuk memperbaiki tampilan seperti warna dan permukaan pil. Lalu yang keempat itu ada meningkatkan stabilitas fisik komponen aktif. Contoh penyalutnya di sini ada sakarum album, amilum pati, lapisan sirup gula tipis, gelatin atau pululan, penyalut cair modern. Pengaruh terhadap mutu pil ada positif dan negatifnya, di mana yang positif itu permukaannya halus, tidak lengket, lebih stabil, bila rapi, jadi estetikanya semakin meningkat. Lalu yang negatifnya itu serbuknya jadi berlebih, jadi terlalu licin, penyalut cair berlebih, lalu pil akan melembek dan sulit kering. Lalu di sini ada pemecah atau disintegran. Pemecah adalah eksipien yang memfasilitasi proses penghancuran pil ketika berada dalam saluran cerna. Karena pil memiliki struktur lebih padat dan keras, pemecah ditambahkan untuk memastikan pil dapat menyerap air dengan cepat dan terurai menjadi partikel lebih kecil sehingga zat aktif dapat dilepaskan secara optimal. Pemecah bekerja melalui mekanisme penyerapan air, pengembangan atau swelling, dan peningkatan porositas. Di sini ada fungsi pemecahnya itu ada 3. Yang pertama itu mempercepat pil menyerap air dan hancur secara merata. Lalu yang kedua, meningkatkan porositas selama proses disintegrasi, memperbaiki pelepasan dan ketersediaan zat aktif. Contoh pemecahnya itu ada amilmanihot atau tapioka, amilomidis atau pati jagung, ada sodium starch glycolate atau SSG, ada selulosa mikroba atau MCC, dan serbuk gum berserat. Pengaruh terhadap mutu pil itu yang positifnya, dia mempercepat waktu hancur, meningkatkan kelarutan dan efektivitas obat. Negatifnya terlalu banyak, menyebabkan pil mudah retak atau rapuh. Terlalu sedikit, pil menjadi keras dan sulit hancur. Tentang pembuatan pil ya, proses pembuatan pil. Jadi yang pertama, proses pembuatan pil itu dimulai dari proses pembuatan massa pil, di mana ada pengikat, pembasah, dan juga pengisi. Nah, cara membuatnya adalah kita pertama menghitung dulu apakah pil yang kita butuhkan itu membutuhkan bahan-bahan tersebut dan berapa bahan yang dibutuhkannya. Kemudian cara membuat masanya itu adalah dengan cara kita menambahkan pengisi dan pengikat dalam satu wadah, kemudian ditambahkan pembasah sedikit demi sedikit. Nah, jika terlihat masanya patah, pecah, berarti itu pembasahnya kurang. Sedangkan kalau misalkan terlalu basah, nah itu harus ditambahin pengisi lagi.
Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke tahap pemotongan, di mana tahap pemotongan ini kita akan melakukannya seperti bermain plastisin ya, tapi tentu aja versi steril lah. Nah, kita membuat itu seperti plastisin, kita membuat silindris sampai panjang, kemudian kita masukkan ke alat pemotongan. Nah, itu di alat pemotongan itu kita bisa mau cetak seberapa banyak, kita yang atur sendiri sebagaimana panjang silindrisnya. Oke, lanjut ke tahap pembulatan. Tahap pembulatan ini adalah tahap untuk membuat pil agar menjadi bulatan yang bagus, dimana kita menggunakan alat, dan di alat itu kita juga menggunakan penabur ya. Oh iya, tadi untuk pemotongan saya lupa bilang kalau itu membutuhkan penabur juga agar tidak lengket. Seperti halnya alat ini juga membutuhkan penaburan agar tidak lengket. Yang harus kita lakukan hanya memutar-mutar alat tersebut dan sedikit menekannya agar pilnya menjadi massa yang bulat. Nah, kemudian yang terakhir sebenarnya itu udah beres, cuma ada tahap selanjutnya jika emang massa pil ini membutuhkan penyalut. Nah, yaitu proses penyalutan, dimana proses ini biasanya menggunakan teknik semprot, celup, ataupun yang lainnya, yaitu dengan larutan, biasanya dengan larutan penyalut gula yang paling umum. Nah, itu tuh biasanya digunakan, itu tergantung teknik-tekniknya masing-masing. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang permasalahan khusus pembuatan pil. Yang pertama itu massa pilnya terlalu lengket, itu disebabkan karena terlalu banyak bahan cair yang digunakan. Yang kedua itu ada massa pilnya terlalu kering, yaitu disebabkan karena kekurangan bahan cairan. Yang ketiga itu massa pilnya mudah patah, itu tuh disebabkan karena terlalu kering bahannya. Terus yang keempat itu ada massa pilnya mudah menempel satu sama lain, itu bisa disebabkan karena terlalu lengket. Terus ada juga masa penyimpanan pilnya bisa pecah, itu disebabkan karena pengeringannya tidak maksimal, dan juga pengeringannya bisa terlalu lama karena saat proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.